Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kelas 10 yang beranggotakan saya sendiri Safihuna Layalia Mujaidah dengan NIM 2300003030 bersama teman saya Latifah Juliani dengan NIM 2300003049. Di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Yang kedua yaitu peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan pendapat pro atau kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan dengan isi teks. Tujuan pembelajaran pertama yaitu membaca untuk menilai dan mengkritisi karakteristik dan plot pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Yang kedua, peserta didik mengimplementasi informasi untuk mengungkapkan gagasan terhadap nilai yang terkandung dalam teks narasi. Rencana pembelajaran pertama, peserta didik membaca cerita hikayat yang sudah ditentukan. Kedua, membandingkan nilai kehidupan yang terkandung dalam hikayat. Ketiga, peserta didik menentukan pendapat dan amanah dalam cerita hikayat. Rencana pembelajaran pertama, peserta didik membaca cerita cerpen yang sudah ditentukan. Yang kedua, membandingkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Ketiga, peserta didik menentukan pendapat dan amanat dalam cerita cerpen. Pengertian hikayat. Sastra hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa berisi cerita undang-undang dan silsilah bersifat rekan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri hikayat. Pertama, memiliki basis cerita yang istana sentris. Kedua, dari segi cerita yang disampaikan ternyata hikayat bersifat kaku dan tetap. Ketiga, hikayat ditulis menggunakan bahasa Melayu lama. Keempat, kisah tersebut ditulis banyak dibumbu agar cerita lebih hidup. Kelima, hikayat dapat mengambil dari peristiwa bersejarah. Nilai-nilai hikayat. Hikayat memiliki nilai-nilai terkandung. Yang pertama, nilai budaya. Kedua, nilai pendidikan. Yang ketiga, religius. Yang keempat, norma. Yang kelima, nilai sosial. Jenis-jenis hikayat. Pertama, hikayat biografi. Hikayat yang menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang benar-benar ada. Yang kedua, hikayat peristiwa. Menceritakan tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi dengan pengembaraan yang didramatisasi dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Ketiga, hikayat agama. Hikayat yang berisi berbagai ajaran agama yang terkait dengan hukum, akhlak, tasawuf, dan filsafat. Keempat, hikayat sejarah. Sejarah biasanya menceritakan silsilah kerajaan atau dinasti, nama suatu tempat dan kejadian bersejarah. Kelima, hikayat cerita, yaitu berisi romans percintaan. Karakteristik hikayat. Pertama, kemutahilan. Kedua, kesaktian. Ketiga, anonim. Keempat, istana sentris. Kelima, penyebarannya secara lisan. Keenam, tradisional. Ketujuh, mendidik moral dan religius. Pengertian cerpen.
Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaian. Dalam cerpen memiliki nilai-nilai. Yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Kedua, nilai sosial atau kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada dalam masyarakat. Ketiga, nilai religius atau keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Keempat, yaitu nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau pengajaran. Kelima, nilai estetis atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan atau rasa seni. Keenam, nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Ketujuh, nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedelapan, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Kesembilan, nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai ini ada yang bersifat ideologis, politis, ekonomis, sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya. Macam-macam cerpen. Pertama, cerpen realistik. Cerpen yang mencerminkan kehidupan nyata dan menggambarkan karakter, suasana, dan peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, cerpen fantasis. Cerpen yang mengeksplorasi dunia imajinasi dan keajaiban dengan menampilkan elemen-elemen fantasis seperti makhluk mitos, sihir, atau petualangan. Ketiga, cerpen misteri. Cerpen yang membangun suasana misterius dan menampilkan plot yang penuh teka-teki atau kejutan. Biasanya cerpen ini fokus pada pemecahan suatu misteri atau rahasia. Keempat, cerpen romantis. Cerpen yang mengisahkan kisah cinta antara dua karakter. Cerpen ini mungkin menggambarkan perjuangan, ketegangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan asmara. Karakteristik cerpen. Yang pertama yaitu cerpen berbentuk karangan fiksi atau rekaan. Kedua, cerpen hanya terdiri dari 1.400 sampai 2.300 kata. Ketiga, menggunakan gaya bahasa cerpen lebih efisien, sugestif, dan provokatif atau menarik perhatian. Keempat, tema yang dibahas dalam cerpen lebih jelas dan bersifat situasional. Kelima, fokus cerita hanya pada satu aspek cerita sehingga alur cerita cenderung lebih singkat. Keenam, penokohan cenderung lebih sederhana. Ketujuh, jenis peristiwa yang diceritakan di dalam cerpen lebih terpilih.